Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Ar-Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar dan pencinta radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar dan pencinta radio As-Sunnah Kita Cirebon, para pendengar dan pencinta radio Sahabat Muslim Tegal, dan para pendengar dan pemirsa yang radio-radio yang merelay acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan materi kita. Dan kali ini kita akan membahas masih seputar tentang makanan, yakni sayur-sayuran yang kita sampaikan ya, untuk kebutuhan badan, ya, di mana terkadang badan tersebut membutuhkan atau butuh sesuatu, akan tetapi terkadang kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Manakala kita memiliki persiapan yang penuh, kita mengetahui akan kebutuhan-kebutuhan badan, maka hal ini akan mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang datang, baik dia muncul disebabkan oleh penyebab penyakit dari dalam ataupun dari luar itu sendiri. Ya, maka merupakan tindakan preventif memakan makanan yang baik, ya, kemudian mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, adalah merupakan cara bijak, ya, untuk melakukan pola hidup sehat. Bahkan terkadang pola ini, ya, yakni menjaga diri dari makanan-makanan yang buruk dan memanfaatkan makanan-makanan yang baik, terkadang lebih dibutuhkan daripada sekedar obat. Karena terkadang sampai kapan orang tersebut menggunakan obat, ya, baik itu obat herbal maupun obat kimia, tentunya seharusnya ada batasan. Karena tidak selamanya seorang harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Karena tubuh ini juga membutuhkan penyegaran. Maka makanan itulah yang seharusnya digunakan dan dimanfaatkan sebagai obat. Yang hal ini tentunya akan meningkatkan kesehatan kita. Tindakan pencegahan-pencegahan ini sangat bermanfaat. Ya, bahkan tindakan-tindakan ini merupakan tindakan yang sangat didukung oleh para pakar pengobat-pengobat pada zaman dahulu, para tabib-tabib zaman dahulu, ya. Yakni ketika seseorang tersebut kemudian pandai memasukkan makanan, apa yang hendak dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan, ya, apa yang hendaknya ditinggalkan, apa yang hendaknya dikonsumsi, kemudian gerak dan diamnya, kemudian manusia tersebut tahu, maka hal ini akan membuahkan kesehatan, sebagaimana pengakuan Ibnu Musawi yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Tentunya bagaimana seorang manusia memenuhi bejananya, memenuhi perutnya, kemampuan dia dalam memenuhi perutnya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air minum, sepertiga buat udara. Maka kemudian yang menjadi konsep kedua setelah Al-Quranul Karim, ini wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan minum jangan berlebih. Ini merupakan pondasi dasar daripada ilmu kesehatan. Ya, kalau kita lebih jeli di dalam memanfaatkan makanan dan minuman untuk pencegahan maupun pengobatan, tindakan preventif, pencegahan ataupun tindakan pengobatan ataupun tindakan perawatan, ya, dalam keseharian, niscaya hal ini akan lebih bermanfaat. Wajar hal ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yakni pengobatan itu ada dua, yakni al-himyah dan ad-dawa. Akan tetapi tubuh lebih butuh al-himyah ketimbang ad-dawa. Karena terkadang seseorang tersebut membutuhkan obat, akan tetapi pastinya dia akan membutuhkan al-himyah, membutuhkan pola hidup, membutuhkan mana yang dimakan, mana yang tidak dimakan. Tetapi kalau dia memiliki al-himyah, memiliki pola hidup yang benar, mengetahui diet yang benar, mengetahui apa yang tidak dimakan, mengetahui apa yang baik dimakan, tentunya dia tidak membutuhkan obat, ya. Dan manakala seorang kemudian terjadi sakit dan mengumpulkan keduanya,
ini juga manfaat. Ya. Maka pengumpulan ini tentunya berdasarkan dari kekuatan dan kemampuan tubuh itu sendiri. Dikarenakan yang namanya ketika seseorang kemudian sakit dan menghendaki obat, itu tidak lepas dari berbagai macam perkara yang harus dilaluinya, yakni diagnosa, harus ada diagnosa. Kemudian seseorang juga harus tahu bagaimana karakter tubuh, apa yang dibutuhkan, kemudian juga bagaimana makanan dan minum yang dibutuhkan, apa yang harus dimasukkan ke dalam tubuh, dan obat apa yang harusnya diberikan kepada dia. Maka seorang tabib atau seorang rafiq, seorang yang memberikan penyuluhan dan pendamping, menjadi teman untuk para pasien yang sakit, maka hendaknya memberikan penyuluhan yang bagus, ya, memberikan anjuran dan larangan, perintah-perintah dan larangan yang memiliki tujuan untuk menguatkan sistem bangunan organ tubuh, sistem bangunan kesehatan organ tubuh, sehingga tubuh tersebut kokoh, tidak gampang sakit. Kalau memang ada sebuah penyakit, maka bisa dihancurkan penyakit tersebut di sana. Dan terkadang orang tidak menghiraukan permasalahan ini. Seorang biasanya mengabaikan permasalahan seperti ini. Terkadang sudahlah gampang, kalau memang sakit ya tinggal minum obat. Padahal itu bukan sebuah solusi, dikarenakan terkadang ketika kita minum obat sudah terlambat. Karena ketika tubuh sudah mengeluarkan gejala keluhan yang ada, itu berarti penyakit sudah menjalar, penyakit sudah masuk ke dalam tubuh. Ya. Terkadang kita berpikir seseorang kemudian bersin-bersin, flu, bersin itu bagaimana usaha tubuh untuk mengeluarkan penyakit dari dalam tubuh. Ya, akan tapi kalau terus menerus hingga terjadi influenza, ya, flu, ini pertanda adanya kelemahan organ tubuh kita, kelemahan pertahanan tubuh kita atau sistem energi vital kita itu yang lemah sehingga masuklah penyakit. Karena kalau tubuh kita kuat, maka niscaya tidak mungkin penyakit yang datang dari luar itu akan masuk kemudian memicu timbulnya penyakit pada diri kita. Wajar ketika Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian menyatakan bahwasanya penyebab penyakit itu terkadang dari dalam. Ya. Penyakit mutasyabihat terkadang dari dalam, yakni panas, dingin, kering dan lembab, dikarenakan tubuh kita terdiri dari itu. Dan kebanyakan yang dari dalam ini adalah jebolnya pertahanan emosi kita. Marah yang berlebih, sedih yang berlebih, khawatir yang berlebih, ketakutan yang berlebih. Ya. Yang anehnya kadang-kadang perasaan seperti ini tidak peka kita dan tidak kita sadari. Baru setelah sakit terjangkiti itu pun belum tentu sadar orang. Kedongkolan, marah yang luar biasa yang tidak pada tempatnya. Tidak seharusnya seorang tersebut marah berkepanjangan. Ya. Dan kadang-kadang dia tahu hal itu tidak benar, akan tetapi susah untuk menundukkan egoisnya. Kemudian dia akan melampiaskan kemarahannya, melampiaskan kesedihannya, kemudian kegundahannya dan seterusnya. Ya, sehingga hal ini menimbulkan gejala yang tampak pada tubuh kita. Akhirnya muncullah alarm gejala tersebut yang boleh jadi hal tersebut sudah sangat fatal. Akhirnya pola hidup yang dijalani tidak hanya semata merubah pola makan, tidak hanya semata merubah pola tidur, tidak hanya semata kemudian merubah gerak dan diam, kerja dan istirahat, ya, olahraga dan santai, ya, tidak sekedar itu, akan tetapi juga pola pikir, ya, penanganan kolbu. Ini membutuhkan hal-hal yang tentunya jauh lebih rumit, ya. Karena terkadang seseorang mengobati penyakit badan ini seringnya bukan terkadang lagi, ini lebih mudah ketimbang mengobati penyakit kolbu. Karena penyakit badan kalau dia sudah enakan dia bisa beraktivitas, akan tapi penyakit kolbu tidak tampak apakah dia sudah sehat apa belum. Ya, bahkan seorang tabib yang handal pun, dokter yang handal pun dia tidak tahu kalau pasiennya sedang khawatir, sedang cemas, sedang berlebihan di dalam kesedihan, berlebihan. Ini terkadang sebatas apanya tidak diketahui. Maka hal ini yang kemudian disoroti oleh para ahli-ahli pengobat klasik menjadi pokok penyebab penyakit. Apakah itu yang terkena adalah diabetes, apa yang terkena adalah stroke, apakah orang tersebut terkena kanker, apakah orang tersebut terkena asam urat, apakah orang tersebut terkena kolesterol. Maka pengobat klasik memandang dari sudut yang lain, ya, dari sudut yang satunya, ya, ini
lemahnya kolbu, permasalahan di kolbu akan berimbas. Dikarenakan kalau kuatnya kolbu yang merupakan rajanya organ, kalau kolbu ini kuat, ya maka tidak mungkin organ lain itu kemudian menjadi lemah, tidak mungkin. Maka akan ikut menguat pula, karena dialah yang menguatkan. Akan tetapi ketika kolbu melemah, maka organ lain pun ikut melemah. Organ lain pun ikut melemah. Nah, dari situlah seseorang biasanya diketahui ketika gejala yang muncul nampak ya. Akan tetapi tentunya tidak semua seseorang yang memiliki penyakit badan itu dikarenakan sakit kolbunya. Ya, akan tetapi kebanyakan orang yang menderita penyakit kolbu maka akan berimbas kemana-mana. Saya juga tidak mengatakan bahwasanya semua orang yang memiliki penyakit badan akan begitu juga kolbunya. Terkadang dia terkena imbasnya, besar dan kecilnya ya tergantung dari kekuatan kolbu tersebut. Kalau kolbunya tadi bisa menangkal, ya maka dia tidak akan terpengaruh walaupun badan tersebut kemudian menderita sakit. Ya, maka sebuah penawaran yang ditawarkan oleh para ulama kita, salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim ya, dan Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, sebuah tawaran yang luar biasa, yakni pola pengobatan yang didasarkan kepada menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta bertobat dikala segala sesuatu tersebut sudah terlanjur mengenai tubuh dan memberikan dampak yang buruk kepada tubuh. Yang kaidah tersebut kemudian sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menggambarkan di Khusyatul Akhfan, ya, bahwasanya Hibdul Sihah merupakan aplikasi dari menjalankan perintah. Al-Himyah merupakan aplikasi dari menjauhi larangan. Ya, kemudian istifraq dari maudil fasad, mengeluarkan materi-materi yang rusak. Ya, itu sebagaimana seseorang yang bersalah, seseorang yang punya penyakit di dalam kolbu, itu kemudian bertobat. Maka di dalam badan istifraq, dikosongkan. Maka tiga kaidah inilah yang kemudian ketiganya tersebut diambil dari kaidah syar'i. Ini kaidah yang digunakan untuk menyelamatkan badan kita sampai ke akhirat kelak. Maka wajar ketika para ulama ini kemudian mengambil tiga kaidah ini, kaidah takwa dan taubat ini digunakan untuk kaidah membebaskan badan dari penyakit. Karena kaidah ini pun kalau dijalankan merupakan kaidah yang sukses, digunakan untuk menjalani kehidupan akhirat. Maka lebih ringan lagi kalau kaidah ini digunakan untuk mengobati penyakit badan. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh beliau di dalam Khusyatul Akhfan, di dalam Zadul Ma'ad, ya. Kemudian Imam Ibnu Muflih dalam Adab Syariah. Tentunya kaidah-kaidah ini sangat lebih layak untuk digunakan untuk membebaskan badan atau menyelamatkan badan. Sebagaimana selama kaidah ini mana digunakan secara syar'i akan bisa menyelamatkan manusia di akhirat kelak. Maka begitu pula mudah-mudahan di dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang sayur juga, masih sayur, yakni yang akrab digunakan oleh kita. Salah satu diantaranya adalah tanaman yang kelihatannya sepele, tumbuhnya merambat, yakni oyong. Ya, oyong yang memiliki nama Latin Lufa acutangula. Ya. Ini banyak ditanam orang di pekarangan, yang digunakan sebagai sayur. Ya, banyak ditanam di pekarangan. Terkadang dia tanam di ladang, gitu. Kemudian sebagai tanaman sayur, dan dia tergolong tumbuhan-tumbuhan merambat seperti tanaman pari dan seterusnya. Kemudian blustru ini sejenis dengan oyong, akan tetapi dia halus permukaannya, tidak pakai gerigi. Batangnya persegi panjang sampai 8 meter, daunnya tunggal, bulat, telur, ujungnya runcing, pangkalnya rompang, tepinya bergerigi panjang sekitar 7 sampai 25 cm. Dan dia warnanya hijau, bentuknya jantung, bunganya majemuk. Adapun oyong ini biasanya digunakan oleh para pengobat klasik berdasarkan karakteristiknya, di mana oyong ini digunakan daunnya dikarenakan daunnya rasanya pahit, sedikit asam dan mendinginkan. Makanya wajar ketika daun oyong ini sering digunakan untuk menurunkan demam pada anak-anak dan menurunkan panas dan juga memecahkan bisul. Ya. Kemudian daun oyong ini sering digunakan untuk menguatkan, mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal. Kemudian mengeringkan sesuatu yang panas dan lembab seperti tumbuhnya bisul. Hal ini disebabkan karena sindrom
panas dan lembab. Dan oyong juga daunnya itu sering digunakan untuk mencegah terjadinya pendarahan. Ya, mencegah terjadinya pendarahan atau mengobati pendarahan kronis, baik buang air besar berdarah, buang air kecil berdarah, kemudian mimisan. Ya. Ini sering digunakan daun oyong ya, untuk hal tersebut. Ya, kemudian oyong ini juga digunakan untuk mengatasi demam dan peradangan sampai kepada racun panas yang berlebih, infeksi. Ya. Dan buah oyong ini yang menggantung, ini rasanya manis, sifatnya netral dan melancarkan peredaran darah. Ya, kan tetapi oyong ini cenderung kepada dingin, disebut netral dikarenakan dia manis. Ya, artinya pada dasarnya sifatnya dia itu sejuk. Ya, ketemu dengan panas maka bisa disebut netral dikarenakan panas itu memiliki karakter yang hangat. Maka oyong ini buahnya meningkatkan sistem imun, memberikan tonik pada tubuh. Ya, kemudian juga menguatkan limpa dan lambung, mengharmoniskan antara limpa dan hati sehingga mencegah terjadinya nyeri haid. Kemudian mencegah terjadinya nyeri ketika seseorang kemudian memiliki penyakit, ya, kemudian nyeri dan dia menghilangkan nyeri. Kemudian melancarkan peredaran darah, memperbagus keluarnya darah haid, ya, memperlancar haid. Kemudian juga dia termasuk bahan obat yang cocok bagi wanita manakala di sayur bening. Biasanya orang-orang sering membuat sayur bening oyong itu bersama bihun ya. Ya, kemudian di sayur ya, kemudian dimakan. Kadang pakai mentimun juga ya. Kemudian dimakan, ini memperlancar ASI, memperlancar haid ya. Tapi mencegah terjadinya pendarahan, tapi memperlancar haid, mengharmoniskan antara hati dengan limpa, jadi mencegah terjadinya masuk angin. Ya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan oyong juga sebagai pengharmonis bahan-bahan obat yang lainnya manakala obat tersebut tidak cocok dengan perut. Ya, ini dia cocok dimakan pada pagi hari untuk sarapan, siang, kemudian sore. Ya, karena dia dingin memupuk esensi pada ginjal sehingga pada sore hari dia cocok. Ya, kemudian di siang hari dia cocok karena dia bagus juga buat jantung, dan di pagi hari dia cocok karena dia bagus buat limpa dan lambung. Bijinya juga manakala kita konsumsi sekaligus sebiji-bijinya biasanya nggak mungkin ditinggalkan. Bijinya putih pipih, manis dan menetralkan sama dengan buahnya. Ya. Sementara akarnya juga. Dan pada penelitian didapati oyong ini memiliki zat kukurbitasina ya, yang bersifat menyejukkan. Pada penelitian mengiyakan, mengaminkan apa yang penelitian dilakukan oleh para ahli klasik, kemudian diiyakan oleh para ahli peneliti pada zaman ini. Selain itu, oyong juga melancarkan peredaran darah dan melancarkan air seni serta anti radang. Pada penelitian disebabkan karena zat kukurbitasinnya. Sementara pada penelitian klasik dikarenakan karakteristiknya. Dikarenakan pahitnya, dikarenakan sejuknya, dikarenakan manisnya. Sementara oyong ini pada daunnya sering digunakan untuk mengatasi batuk. Ya, sering digunakan untuk mengatasi batuk, terutama batuk-batuk kering. Ya, kemudian dahak yang keluar, kemudian menurunkan panas, demam. Ini cocok bagi anak-anak. Kemudian juga mengatasi borok, koreng, digigit serangga berbisa atau infeksi ya, dengan cara ditumbuk kemudian dibalurkan, atau luka bernanah. Ya, bahkan oyong sering digunakan untuk obat cacing, terutama daunnya ya, kemudian dikukus kemudian dimakan, atau boleh di blender kemudian diminum ya, terutama cacing pita. Ya, dia bisa membunuh cacing pita, di mana obat-obat cacing yang lainnya seringnya hanya cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang. Tetapi daun oyong ini sangat bagus bahkan sampai kepada cacing pita. Ya. Kemudian oyong juga bisa digunakan untuk radang kulit bernanah sebagai obat luar. Kulit yang ada benjolannya kemudian tampak bernanah, maka bisa digunakan oyong yang dibalurkan, daun oyong yang dibalurkan. Adapun buahnya, dagingnya ini yang bisa dikerok ya, kemudian dibuat sayur. Ini mampu mengatasi busung air, nyeri otot, rematik, atau nyeri persendian. Saya katakan tadi menghilangkan rasa nyeri dikarenakan manis netralnya. Kemudian melancarkan haid dan cocok bagi wanita-wanita yang tidak haid, baik gadis remaja yang terlambat haid atau pada manula yang
sudah tidak haid, ya. Kemudian mengatasi susah buang air besar dan mengatasi peradangan payudara dikarenakan limpah hati tidak harmonis. Ya, sementara dia meluruhkan haid, ya. Kemudian dia juga digunakan untuk bijinya digunakan untuk mengatasi batuk, malaria, obat cacing dan sembelit. Artinya ketika kita masak oyong, ya, dibikin sayur bening oyong itu paling tidak dia mencegah busung air. Artinya menguatkan limpa, nyeri otot, menguatkan ginjal, mengatasi rematik, mengatasi permasalahan pada ginjal. Kemudian tidak haid, mengharmoniskan antara limpa dengan hati, mengatasi susah buang air besar, mengatasi kepanas, susah buang air besar dikarenakan panas usus besar, mengatasi radang payudara, mengatasi batuk, malaria, obat cacing dan sembelit. Ya, artinya paling tidak ini menjadi kebutuhan kita manakala kita menderita sembelit. Oh iya, saya teringat akan oyong. Obat cacing, maka anak cacingan. Kalau memang diberikan obat dia susah, maka bikinkan sayur oyong dan dimakan sebiji-bijinya. Akarnya digunakan untuk radang selaput lendir. Dan kalau semua bagian digunakan dari akar sampai ke daunnya, dia bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan badan, peluru kemih dan menghentikan kencing yang banyak, karena daunnya juga bisa menghambat terjadinya orang-orang yang kencing terlalu berlebih. Maka para pengobat sering menggunakan oyong ini digunakan untuk batuk, rematik, tidak haid, melancarkan haid, demam, ya. Kemudian melancarkan air seni, kemudian luka, kemudian koreng, ya. Ini oyong, ya. Akan tetapi juga sengaja juga saya ingin tambahkan juga dari materi oyong ini karena hampir sama dengan materi oyong, daripada saya bahas di lain waktu. Yang hampir sama dengan materi oyong adalah blustru. Karena blustru ini terkadang orang Sunda juga bilang oyong. Dibilang lopang atau oyong. Orang Sunda bilang lopang atau oyong. Blustru dia sebut oyong. Oyong yang saya sebut itu yang bergerigi. Tapi kalau blustru itu yang halus. Ya, mirip mentimun halus tapi di dalamnya oyong, kayak oyong. Ya, sama persis, ya, dengan oyong, akan tetapi perbedaannya adalah antara halus dan kasarnya. Dan orang Sumatera juga menyebut blustru, kemudian orang Palembang menyebutnya hurung Jawa atau ketola timput, kemudian orang Sunda menyebutnya lopang atau oyong. Jadi, sementara orang Jawa Tengah sendiri menyebutnya blustru, orang Jakarta juga menyebutnya blustru. Ya, ini dikarenakan kemiripan maka saya sampaikan sekalian, ya. Adapun blustru ini dan nama latinnya juga mirip, ya. Kemudian tapi blustru ini yang digunakan hampir sama dengan oyong, termasuk sabutnya. Oyong juga sabutnya digunakan untuk membebaskan dahak, makanya oyong itu sering digunakan sayur bening oyong digunakan untuk orang-orang yang batuk, sakit batuk, agar dahaknya itu bisa keluar. Yang digunakan adalah sabutnya oyong. Ya, dan blustru juga yang digunakan adalah sabutnya, ya. Daunnya digunakan, kemudian buahnya juga digunakan, daunnya juga digunakan, tangkai buahnya juga digunakan, bijinya digunakan, bunga, batang, akarnya digunakan sama. Ya. Dan dimanfaatkan juga berdasarkan karakteristiknya, di mana blustru ini, ya, mirip dengan oyong, ya. Ini memiliki karakter yang sama, yakni dingin. Dan dinginnya blustru ini mampu melenyapkan panas, sama dengan oyong sifatnya memadamkan panas, dan dia juga manis. Memadamkan panas, bahkan mengatasi gangguan beracun, kemudian manis juga. Ya, dan dia juga baik buat hati, lambung dan ginjal. Ya, dan dia juga memiliki khasiat membersihkan panas, racun, meluruhkan dahak. Ya, ini sama saja. Ya, di antara oyong dengan blustru sama saja, dan bijinya juga sama khasiatnya, berkhasiat untuk mengatasi gangguan cacingan, ya. Kemudian juga membersihkan darah, ya, sama saja, dia mengatasi gangguan batuk, ya. Dan secara umum kedua bahan obat ini kalau digunakan bersama-sama atau sendiri-sendiri ini memiliki manfaat yang hampir bisa dikatakan hampir mirip, ya, di mana sama-sama untuk pendarahan, sama-sama untuk cacing, sama-sama untuk sejuk, ya. Dan pada kandungannya keduanya juga mengandung saponin, galaktin, di mana saponinnya itu terdapat pada buah, ya. Kemudian juga memiliki manfaat yang besar terhadap tubuh, dan juga kegunaannya juga sama-sama banyak.
Jadi baik blustru maupun oyong sama-sama buahnya untuk ASI, melancarkan ASI, untuk kemih, berdarah, batuk sesak, bisul, demam, gangguan haid, ya, buang air besar. Ya, kemudian juga digunakan secara umum untuk gangguan ASI, pelancar ASI, mengatasi asma, batuk disertai dengan sesak, bisul yang tidak mau pecah, ya, digigit serangga berbisa, haid tidak teratur, haid berhenti atau tidak haid, ya, gangguan tidak haid atau tidak lancar haidnya. Kemudian kencing berdarah, migrain, mimisan, panas dalam, sakit pinggang, sesak nafas sampai kepada wasir. Ini sama saja. Ya, artinya baik blustrum maupun oyong ini sama-sama digunakan untuk yang demikian. Batuk, rematik, demam, ya, kemudian luka, koreng dan seterusnya. Mengatasi badan lemah dan seterusnya. Ini pada prinsipnya sistem penggunaannya caranya sama dan khasiatnya pun hampir semakna. Hampir tidak bisa dibedakan dan jenisnya juga hampir memiliki kesamaan, ya. Sama-sama namanya juga sama-sama lufa, ya. Sama-sama memiliki nama lufa. Jadi cuman kalaupun ada perbedaan maka sangat sedikit sekali, ya, perbedaan dari bentuk. Yang satu lufa akutangula, yang satunya lufa silindrika. Hanya perbedaan pada tepi luarnya saja. Tapi pada prinsipnya manfaat bisa dibilang kalau mau memanfaatkan tidak ada oyong bisa menggunakan blustru, tidak ada blustru maka bisa menggunakan oyong. Keduanya merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk saling melengkapi, ya. Salah satu digunakan kalau ini nggak ada pakai ini nggak ada pakai ini. Demikian pembahasan oyong, ya, yang bisa kita sampaikan pada pagi kesempatan hari ini, dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk masuk ke sesi tanya jawab saya serahkan untuk memandu, saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalida. Silakan. Baik, terima kasih Insi Abun Faris Al-Kanji atas pemaparannya manfaat dan khasiat dari sayur oyong. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinsi perihal kesehatan Anda ataupun memperdalam materi kami, silakan di 021 823 6543 ataupun layanan pesan singkat kami di 081 989 6543. Kami akan buka sesi tanya jawab kita dengan line telepon kami. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Hamba Allah dari Takengon, Ustaz. Iya. Silakan Ibu. Ustaz, kami belum pernah dengar ini di Takengon ini oyong. Pasengon Mungkin itu ada daerah mana, bahasa lain, Ustaz. Pasengon dari Mungkin mana? kami kalau Takengon. tahu gambarnya mungkin tahu ini, mungkin bahasanya aja yang beda kadang, Ustaz. Betul. Takengon Ibu ya di Yang daerah. kedua, mana? Ustaz, ini kan anak biasa dikasih obat cacing, Ustaz. Takengon itu Kombatrin. daerah mana, Bu? Ibu, mohon maaf. Wilayah besarnya mana, Bu? Ya. Masuk Sumatera, Jawa, Maluku? Takengon ini Aceh Tengah, Ustaz. Oh, Aceh. Baik. Iya. Terus ini Kombatrin gimana ya Ustadz? Berbahaya nggak di Mohon maaf konsumsi? Ibu, itu merek produk Ibu ya. Merek produk, kita tidak bisa untuk menghukumi suatu produk. Mohon maaf Ibu ya. Mungkin cukup dengan konsultasi dengan dokter ataupun nanti akan diberikan oleh Sinse perihal gangguan pada cacing. Begitu Ibu ya. Terima kasih atas interaksi Ibu. Ya. Baik. Ya, Jadi silakan, Sinse. orang Melayu menyebutnya blustru. Orang Melayu pun menyebutnya blustru, Bu. Dan ini kita udah pakai bahasa Melayu. Udah Aceh juga saya rasa masih Melayu, ya. Kalau Ibu bingung, Ibu bisa tulis oyong di Google, ya. OYONG, gambar keluar. Mudah insya Allah cuma dari ini, ya. Penjualnya mungkin paham, Penjualnya ya? kebanyakan juga paham saya rasa. Karena memang sayur ini nama Indonesianya juga oyong. Ini nama besarnya juga oyong, ini bukan nama daerah. Kita sebut itu bukan nama daerah, ya. Ini nama nasional, Bu, bukan nama daerah. Kalau nama daerah baru susah, ya. Betul. Kalau ini nama sudah nama. Bahkan Melayu juga blustru juga tahu, ya. Kemudian orang Sunda, Jawa, ya, itu juga tahu. Justru yang berbeda itu memang halmahera, misalkan dia bilang dodahala orang halmahera, atau bilang petola panjang, ini orang Maluku bilang begitu, dan orang halmahera. Tetapi ketika bahasa ini sudah bahasa nasional, ya terkadang ada bahasa Sunda yang kemudian dinasionalkan, ada bahasa Jawa yang kemudian dinasionalkan. Kayak misalkan brotowali, gitu. Bahasa nasionalnya apa? Ya brotowali. Ya. Ya. Itu kemudian kalau dibahasakan
tradisional, nah itu baru kemudian dibahasakan tradisional. Kita tentunya karena media massa ya kita menggunakan bahasa nasional ya. Justru bahasa umumnya ya, oyong tadi ya. Kita gunakan bahasa nasional, kita nggak menggunakan bahasa Sunda, misalkan Ciplukan kita menggunakan cecendet, ini kan orang malah pada susah bingung ya. Jadi kita menggunakan bahasa nasional, Bu. Nah. Ya, adapun saya jawab tentunya tadi yang kedua. Dan ini kalau perlu bisa saya tambahkan, dia adalah tanaman merambat ya. Tanaman merambat yang biasa digunakan untuk sayur bening. Saya nggak tahu apakah orang Aceh sering menggunakan sayur bening apa tidak, karena mereka kebanyakan rempah-rempah ya, sering menggunakan bumbu-bumbu yang berasa. Saya juga nggak paham apakah mereka suka bikin sayur bening apa tidak. Kalau mereka bikin sayur bening, maka mereka akan kenal bayam, kenal oyong, kenal blustru, ya, karena ini merupakan seperangkat yang biasa digunakan untuk sayur bening. Ya, adapun tadi kalau misalkan pengobatan cacingan, ya ini bisa menggunakan sayur oyong tadi, menggunakan sayur oyong, sayur bening oyong, atau menggunakan bijinya. Lebih susah tentunya. Bisa tinggal ke pasar, ya, kemudian beli sayur atau tukang sayur, ya, kemudian pesen sayur, ya, kemudian dibikin sayur bening. Cuman nggak tahu biasa bikin sayur bening apa tidak. Ya, kemudian bikin sayur bening. Makanya terkadang beberapa daerah ini perlu revisi ya, artinya beberapa daerah terkadang yang diunggulkan, ditonjolkan adalah masakan kekinian. Kalau misalkan dikatakan, oh kami orang daerah kami tidak pernah bikin sayur bening, ini kan sekarang. Kalau dulunya ya pasti, kenapa? Karena orang-orang yang memasak dengan beraneka ragam itu kan orang sekarang. Kalau orang dulu kan tidak, mereka lebih praktis orang dulu. Apa dikukus, dilalap dan sebagainya. Kayak orang Sunda kan dasarnya juga lalap ya. Kemudian kalau sekarang nanti ada soto Bogor dan sebagainya, itu kan kekinian baru-baru ini. Ya, ada soto itu kan soto Bogor, soto mie Bogor ya. Itu kan baru-baru ini. Pada awal masa dulunya ya enggak ya. Masyarakat itu dulu lebih praktis di dalam menggunakan. Makanya terkadang punya keinginan besar sih untuk merombak beberapa menu-menu yang kurang pas gitu ya. Kadang-kadang kalau dilihat dari Sabang sampai Merauke atau beberapa, kalau kita lihat menu masakan ya dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa menu yang sudah keluar dari konsep awalnya dia. Padahal ketika kita merubah menu tersebut itu merubah khasiat, justru merubah khasiat. Terkadang orang tidak tahu. Misalkan saya ambil contoh di orang-orang Padang sering menggunakan untuk lado hijaunya, untuk sambalnya itu seringnya dulunya itu sering digunakan daun kunyit ya, yang digulung ya, jadi menggunakan daun kunyit. Kemudian sekarang udah disingkirkan, udah nggak pakai daun kunyit lagi. Padahal ketika satu bahan kemudian dikeluarkan akan merubah makna, akan merubah khasiat, akan merubah manfaat, ya. Sehingga bisa jadi mendatangkan mudarat yang kita tidak tahu. Ini kan sebenarnya perlu diluruskan. Terkadang kayaknya nggak perlu lah, enak aja lah kalau nggak pakai ini, kadang begitu. Nah, ibu bisa menggunakan oyong tadi digunakan untuk di sayur bening kemudian diberikan kepada anak. Ini juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan cacing ya. Dan obat-obatan lain ya juga bisa untuk mengatasi cacing, diantaranya buah pinang ya, atau biji labu panjang, labu hijau yang panjang. Ini labu juga bahasa Indonesia ya. Labu panjang ya. Kemudian diambil bijinya diambil kemudian dikeringkan ya. Kurang lebih sekitar satu jimpitnya pasien atau 1 sendok makan, kemudian direbus dengan 1 gelas air, kemudian diminum. Ya. 1 gelas air sampai mendidih, saring bagi 2 diminum pagi dan sore. Saring bagi 2 minum pagi dan sore. Ini juga untuk cacing, cuman bukan cacing pita biasanya dia. Biasanya cacing kremi, cacing gelang itu ya biasanya. Tapi kalau cacing pita seringnya para pengobat dulu menggunakan biji oyong atau dimasak sekaligus oyong tersebut. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lain selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya, dan kepada Ibu Dia aja semoga bermanfaat dan bisa menemukan sayur oyong yang dimaksud oleh Sinse. Baik, di belakang Ibu Dia aja di 0218236543 kami masih membuka layanan telepon Anda. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Anto di Jatimulya. Bapak Anto, Jatimulya, Bekasi, Pak ya? Iya. Ya, silakan Bapak Anto. Gimana Sinse untuk obat? Saya ini sering menderita panas dalam. Panas dalam. Punggung. Hah? Gimana punggung? Terus Maksudnya gimana panas dalam? punggung?
Iya, panas dalam. Oh ya. Panas dalam saja. Baik. Terima kasih atas Terus interaksinya Bapak. kedua boleh. Mohon maaf, satu saja karena banyak yang ingin masuk juga dan waktu yang sangat sempit. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panas yang berasal dari dalam itu pada prinsipnya organ yang dominan panas, bahkan sumbernya panas adalah jantung. Ya. Baik disebabkan karena kekurangan istirahat atau kelebihan bergerak, itu juga akan mengakibatkan panas pada awalnya. Ya, atau seseorang yang susah tidur pada awalnya, itu juga akan mengakibatkan jantung bekerja keras sehingga menimbulkan panas. Dan panas dalam sering digunakan banyak sekali obat, ya, banyak makan sayur, makan buah, ini juga efektif digunakan untuk panas. Dan panas dalam saya rasa kalau musim-musim seperti ini sangat cocok sekali, artinya lebih cepat panasnya. Dan musimnya panas kemudian lebih cenderung panas dalam. Dan pada saat datang musim penghujan pun bukan berarti sembuh, ya, biasa panas dalam pun, karena musim bukan menyembuhkan, tetapi kita sendiri yang harus beradaptasi dengan musim tersebut. Bukan berarti panas dalam, cuaca panas saya panas dalam, nunggu musim hujan nanti saya sembuh, tidak juga. Ya kan, jangan sampai kemudian menumpuk penyakit-penyakit yang baru. Beberapa bahan obat yang digunakan adalah paling tidak dalam pola tidur, jangan tidur terlalu malam, terlalu larut. Dan dalam pola makan, ya kurangi daging-dagingan, tambahin ikan yang segar. Kemudian sayur mayur itu sangat bagus, diantaranya oyong di sayur bening juga bermanfaat untuk gangguan panas dalam. Selain itu, Bapak juga bisa menggunakan untuk gangguan panas dalam ini satu ikat akar alang-alang, dan ini bisa dibeli di supermarket, harganya 3.000 perak satu ikat itu. Nggak tahu kalau di daerah lain, kalau di sini 3.000 perak ya. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian diminum. Nah, ini bermanfaat untuk menyejukkan organ bagian dalam, limpa dan lambung sehingga menyejukkan, ya, dan mengatasi gangguan panas dalam. Jus yang bermanfaat diantaranya jus apel, jus wortel, ya. Buah-buahan juga sangat bermanfaat, dan pada saat-saat seperti ini Allah juga tumbuhkan buah-buahan yang tumbuh juga buah-buah untuk anti panas dalam, diantaranya ada mangga, diantaranya juga ada jeruk, ya. Maka ketika datang musimnya, maka manfaatkanlah buah tersebut, karena buah-buahan tersebut juga akan menjadi solusi bagi penyakit yang sedang diderita pada musim ini, ya, karena buah itu tumbuh sesuai dengan kebutuhan pada musimnya. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Amin. Sinse, mengenai pergantian musim Sinse ini kan bisa dibilang dari musim panas kemarin dan mulai datangnya hujan Sinse. Dan ada yang mengatakan apa berpengaruh pada kesehatan kita, mulai pilek apa segala macam. Apakah ini pertanda kita pertahanan tubuhnya kurang sehingga pergantian musim ini jadi kita kurang sehat gitu Sinse? Iya. Sebenarnya negeri kita ini berbeda dengan negeri-negeri yang lain, di mana negeri yang lain terkadang ada punya musim cuma 2, ya, panas, dingin. Jadi seseorang pengobat itu akan lebih mudah untuk memperhatikannya. Tetapi negeri kita ini adalah negeri yang sungguh-sungguh luar biasa. Negeri kita ini tropis, ya. Bahkan saya sendiri menyaksikan, bahkan ketika saya menyaksikan ujian akupunktur, ya, ujian itu, saya menyaksikan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang datang dari Taiwan, yang mereka notabene merupakan ahli di sana, ahli, kemudian datang ke Indonesia. Ketika mereka diuji itu mereka bisa remet sampai 4 kali, 5 kali. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Artinya bolehlah seorang itu menjadi jago di sana. Tapi ketika di sini musim yang mereka tidak sadari, ya. Di sini ada musim lembab, ya, karena negeri kita ini tropis. Dan ini yang menyebabkan, ya, apa yang harus saya tusuk, kalian tusuk semuanya, banyak-banyak tusuknya. Terkadang orang-orang pribumi sendiri, ya, memberikan arahan gitu, ya. Nah, berhubungan dengan musim, negeri kita memiliki musim yang lebih daripada yang lain. Artinya ada musim panas, ada musim dingin, ada musim lembab, ada musim kering, ya, ada musim semi, ya, ada musim semi adalah musim tumbuh, ya, kemudian ada musim gugur, ya, musim memetik, gugur, kemudian musim panas, musim tumbuh kembang, ya. Kemudian musim panen, musim panas itu, musim semi itu musim tumbuhan bersemi, kemudian musim panas, musim panen, kemudian musim gugur, ya. Sudah selesai semua,
musim gugur itu kering, sawah pecah-pecah ya kayak kemarin tadi. Kemudian baru masuk musim dingin. Setelah itu baru masuk musim dingin, setelah musim kering ini, musim kering yang panjang itu kemudian, atau musim gugur, baru kemudian masuk musim dingin. Nah, pergantian musim ini kalau kita salah di dalam pola hidup maka akan terjangkit penyakit di musim berikutnya. Contohnya misalkan kita di musim seperti ini, musim panas panjang namanya. Nah, kemarin panas tapi panjang, maka disebut sebagai musim panas panjang kalau menurut kami ya. Para pengamat menyebut musim ini yang kemarin disebut musim panas panjang. Nah, musim panas panjang itu pola hidup seseorang itu hendaknya dia tidak tidur terlalu larut malam. Karena kalau tidur terlalu larut malam dia susah untuk mendapatkan saripati makanan sehingga tidak mendapatkan energi vital. Sebagian perkataan dari Imam Al-Qayyim, ketika tubuh kita tidur maka hararah jantung, panas jantung masuk ke dalam lambung dan mengurai makanan. Kalau kita terlambat tidurnya jam 11, jam 12 itu kurang mendapatkan saripati makanan. Kurang mendapatkan saripati makanan secara otomatis kita kurang mendapatkan nutrisi. Ketika kurang mendapatkan nutrisi secara otomatis kurang mendapatkan energi. Tidak mendapatkan energi padahal di siang hari ini akan menyedot. Karena panas sekali maka dia akan lebih menyedot energi vital kita. Ya, ini di malam harinya tidurnya. Dan begitu pula ketika di siang harinya. Aktivitas tidak boleh terlalu berlebih yang banyak mengeluarkan keringat. Ya. Bahkan banyak para ahli yang mengatakan, pendahulu kami banyak mengatakan bahwasanya di musim panas yang panjang maka hendaklah kalian seperti gadis dalam pingitan. Ya, maksudnya itu bukan seakan-akan engkau seperti gadis dalam pingitan, maksudnya di dalam rumah kalaupun hendak melihat keluar maka lihat melalui jendela. Tapi maksudnya bukan otomatis ngurung diri ya, tapi artinya kerja tetapi memiliki batasan yang tidak perlu mengeluarkan tenaga yang berlebih kalau memang tidak dibutuhkan. Ya, jangan sampai kemudian orang hari ini terkadang di musim yang panas panjang ini iseng-iseng habis pulang kerja jam 8, habis itu olahraga. Ya. Ini namanya bukan olahraga, olah hobi namanya. Kemudian sampai malam itu ya, sampai malam. Dan ini mengeluarkan beberapa energi, padahal energi lagi dibutuhkan. Energi pertahanan itu lagi dibutuhkan. Nah yang kondisinya semacam ini, salah pola hidup di musim panas panjang ini, maka akan terjangkit flu di musim penghujan. Ya. Kenapa? Karena pertahanan tubuhnya lemah, paru-paru tidak mendapatkan energi vital. Ketika paru-paru tidak mendapatkan energi vital, ketika dia masuk musim dingin, paru-paru rentan. Ya. Bersin, selesai dia. Kemudian terkena flu. Nah, ketika terkena flu kemudian dia tidak harmonis, dia tidak hidup harmonis dengan musim dingin tersebut, maka dia akan mengidap penyakit berikutnya, rematik dingin, kena ginjalnya yang kena di musim berikutnya. Kalau ini parunya kena, rematik kena dan seterusnya. Ya, maka pola hidup yang baik memang harus diatur sedini mungkin, ya, karena musim berikutnya tantangan lagi, apalagi negeri kita ini adalah negeri yang lembab, ya. Bukan cuma adanya asap saja, kan, tapi memang karakter lembab ini berat. Ketika seseorang sakit berat, ya. Tangan berat digerakkan, kepala berat digerakkan, ya. Kalau saya banyak dengar dari ustadz-ustadz yang baru pulang dari Madinah, ketika beliau-beliau ini di Madinah itu bisa begadang sampai jam 2, ya. Atau bahkan tidak tidur, terkadang tidur cuma 1 jam dalam malam hari, tapi fit-fit saja. Karena 2 musim tadi. 2 musim. Dan kalau di sini sudah banyak permasalahan, kemudian musimnya sudah berganti, kemudian begadang, maka kita tidak kuat. Ini lembab itu berat, cairan akan susah berjalan, darah susah lancarnya, ya. Hal ini memperberat, ya, kondisi tubuh sehingga banyak yang tumbang, ya, di musim-musim atau pergantian musim. Maka tipnya adalah tidak terlalu terforsir diri, kerja dan istirahat atau bergerak dan diam itu sesuai dengan kebutuhan. Saatnya istirahat, ya. Saatnya berpikir nggak usah dikejar, nggak ini harus saya selesaikan. Pikiran itu memiliki kekuatan. Kalau kita sudah pusing ya sudahlah, hentikan. Tidur dulu, jam 3 bangun, ya, fresh, kemudian baru dikerjakan kembali. Ya, tentunya saya tidak berbicara tentang orang-orang yang kerjanya sip. Kalau kerjanya sip memang tidak sip, kita sudah tidak bicara lagi. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, dikarenakan dia memberikan nafkah kepada anak istri. Kalau kolbunya kuat, yang penting happy. Ya, kolbunya kuat, ini merupakan amanah, ya, merupakan kewajiban untuk memberikan makanan anak istri.
tentunya akan kuat. Berbeda ketika seseorang tersebut kerja shift kemudian dia ngedumel, wah gimana gini-gini. Tentunya hal ini akan melemahkan badannya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat selanjutnya. Baik, masih di line telepon kami di 0218236543 di belakang Bapak Anto. Silakan bagi Anda yang berkonsultasi. Nah, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisi ataupun radionya. Halo. Ya, Bapak. Saya cuma mau ikut menerangkan tadi ada yang tanya oyong itu kayak apa. Oh iya ya Pak, silakan Pak. Baik. Ya, saya semua dari Jogja, Pak. Oh, moga Pak. Kebetulan saya ada istilah lain. Kalau di Jogja itu namanya trememes. Iya. Trememes. Oh iya Pak. Itu Baik. sama dengan oyong. Iya. Baik. Jadi rupanya seperti pare. Cuma pare pahit, ini trememes tidak pahit. Iya Pak. Baik. Manis ya Pak. Itu aja, Pak. Baik, matur terima suwun, kasih Pak. Bapak atas Assalamualaikum. informasi Waalaikumsalam sangat warahmatullahi bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada informasi dari Tasik ini, daerah di Tasik namanya Balonceng. Oh gitu ya. Balonceng. Masya Allah, Jadi Balonceng ya. banyak istilah-istilah daerah ya, tapi Oh, iya, justru betul. nusantaranya itu ya oyong. Oyong, Nusantaranya oyong. Baik. Masih di 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse perihal kesehatan Anda, silakan. Nah, halo. Ya, halo. Baik, kami masih mengundang Anda bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse di layanan telepon kami di 0218236543. Silakan, masih banyak waktu tersisa bagi Anda yang berkonsultasi. Nah, halo. Ya, halo. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, dari Rian di Gading Rejo, Pak. Di Gading Rejo. Baik, silakan Bapak Rian. Ya gini, ini mata saya kok sering merah dan berkeluar air Pak ya. Apa Pak? Mata ya? Matanya sering merah terus berkeluar air mata gitu Kiri kan. kanannya, Pak? Apa Pak? Dua-duanya, kiri kanan? Iya dua-duanya. Terus kalau kita lihat monitor apa ya nggak lama-lama 1 jam nggak 1 jam itu kadang-kadang perih gitu Pak. Lelah gitu, Pak ya? Iya terus lagi kalau bangun tidur nih pagi nih Emang tidurnya jam berapa kita Pak? apa? Tidurnya jam berapa? Tidur sering malam sih jam 2 itu jam 1 jam 2 jam 1. Ada ya, jam ada segitulah. kepentingan Bapak kerja atau apa, shift malam atau mungkin ya kerjaan yang bisa Ya, membuat kerjaan Bapak. rumah gitu kan. Kenapa, Kerja Bapak? Tugas PR gitu, PR di rumah gitu kan Oh, dari masih kantor, dikerjain di rumah gitu kan. Kadang-kadang ada waktu pagi-pagi. Begitu terus ntar kalau bangun tidur itu pilek Pak saya. Pilek bersin terus pilek gitu. Tapi ntar sembuh lagi normal lagi Pak siangnya Pak. Baik. Itu terus berterus sampai 1 bulan ini Pak. Baik, baik. Cukup? Terima kasih Bapak atas interaksinya. Ya, jazakallahu khairan Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang tadi memberikan tambahan. Ternyata memang sangat beragam sekali, Masya Allah ya. Dan sementara data-data yang masuk di kepustakaan negara itu, maksudnya yang masuk ke Badan POM, buku materia medika yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan ya, atau Badan POM, atau buku inventaris tanaman obat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Ini mereka mengacu kepada buku yang ditulis oleh Nyonya Kloppenburg yang dikumpulkan oleh orang berkebangsaan Belanda yang hidup di tahun 1800-an. Ya, kemungkinan besar ya hidup ini diperkarsai waktu negeri kita ini diduduki oleh Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Thomas Raffles, Thomas Stamford Raffles yang dari Inggris, sekarang kurang lebih 5 tahun. Nah ini mengadakan penelitian, makanya dia menemukan bunga bangkai bunga Rafflesia itu ya. Nah ini data mereka kumpulkan dan datanya tentunya tidak lengkap sekali ya. Makanya terima kasih sekali saya kepada bapak-bapak yang memberikan sumbangsihnya tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada yang memberikan tambahan tadi. Dan selanjutnya tadi pertanyaan tentang mata, ya, mata merah. Bapak pola hidupnya sudah seperti itu, ya, sudah kelelahan. Kalau tidur jam 2 itu bukan tidur malam namanya. Kalau nyetel TV, lihat berita jam 1 saja udah selamat pagi. Ya. Kalau Bapak lihat TV, setel, kemudian berita jam 1 saja, terus berita itu selamat pagi sudah. Nah, jam 2 sudah pagi, berarti Bapak tidak tidur malam. Tidak tidur malam. Jangan
Bapak ini beranggapan pola hidup yang Bapak lakukan ini selama siang hari masih bisa bertahan kemudian bisa dilanjutkan, jangan. Bapak kan masih butuh waktu besok, ya. Besok adalah hari lagi, besok adalah lagi, besok ada hari lagi. Sampai kapan Bapak mengalami kekuatan full tubuhnya? Saya lebih menganjurkan Bapak lelah tidur, ini kelelahan. Ini kelelahan. Sebenarnya kelelahan itu obatnya istirahat, bukan dipaksakan sampai matanya menjadi lelah, bukan. Itu udah salah. Kekeliruan yang seperti ini akan berimbas kepada organ. Jangan sampai membiarkan kita sampai organ baru menyesal, jangan. Istirahat. Saya selalu mengatakan mending Bapak bangun jam 2. Mending Bapak bangun jam 2. Tidur ba'da isya. Tidur habis ba'da isya tidur kemudian bangun jam 2. Silahkan. Itu Bapak lebih fresh, mata lebih tajam pandangan mata. Daripada udah dibela-belain jam 2 kantuk lihat monitor. Iya dialah jam 2. Gimana bisa itu ya. Ini polanya udah salah, pola hidupnya. Artinya sudah melanggar al-himyah. Pola hidup itu seharusnya Bapak tidur di awal waktu. Kalau tidur jam 2 lah terus ya bangun subuh pun dalam keadaan ya sempoyongan lah, lunglai ya. Saya juga pernah dalam kondisi-kondisi terdesak pernah mengalami. Gak semua orang mungkin pernah mengalami juga. Tidur jam 2, subuh pun rasanya di awang-awang. Ya kan, walaupun sholat berjamaah pun rasanya kayak terbang apa gitu ya. Rasanya udah gak enak sekali. Maka saya lebih menganjurkan Bapak itu tidurnya, pola hidup yang paling bagusnya cukup, kata Al-Imam Al-Qurtubi, al-himyah lebih dibutuhkan kalau kondisi yang seperti ini daripada obat. Ya, Bapak tidur agar tidak lelah. Habis sisa Bapak tidur. Jangan kerjaan kantor di bawah nggak akan ada selesainya. Besok lagi juga ada kerjaan lagi. Besok lagi ada tambahan lagi. Kapan selesainya? Sementara kekuatan tubuh Bapak semakin lama semakin menurun. Jangan dibilang kemudian, oh kalau siang harinya enakan. Ya, siang hari enakan. Akan tetapi bagaimana kalau kondisi tubuhnya itu semakin lama semakin memburuk, semakin memburuk. Sebelum terjadi seperti itu, maka tindakan preventif sangat dianjurkan. Maka al-himyah perlu diperlukan, hifdzul shihah diperlukan. Jangan kemudian lelah kemudian dilanjutkan. Ini kekeliruan sudah pada pola tidur. Saya menganjurkan Bapak tidur habis isya. Kemudian Bapak boleh bangun jam 2, kemudian kerjakan apa yang Bapak kerjakan sampai kemudian pagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Adapun bahan obat yang bisa digunakan tentunya untuk mendongkrak stamina Bapak. Ya, saya lebih menganjurkan kalau memang Bapak pagi hari tidak minum teh, ya, maka teh ditambah dengan bunga melati itu sangat bagus buat mata. Teh misalkan ditambah dengan bunga melati itu bagus buat mata. Bapak ambil daun teh hijau, kemudian ditambah dengan 7 kuntum bunga melati, kemudian diseduh dengan air panas. Tapi tidak usah dikasih gula. Ya, teh tawaran itu diminum. Ya, kalau mau dikasih maka kasih madu. Ya, pagi hari dan untuk meningkatkan stamina. Ya. Habis itu sekitar jam 7-an kalau mau sebelum sarapan boleh makan kurma terlebih dahulu. Ya, sekitar 7 butir untuk meningkatkan stamina. Mau tidur Bapak bisa menyeduh jahe. 1 ibu jari jahe ditambah dengan 11 butir lada. Ya, ditambah dengan 3 butir kapulaga, semua ditumbuk. Kemudian ditaruh dalam gelas besar, kemudian diseduh dengan air panas. Ya, kemudian boleh ditambah madu atau gula aren. Kemudian dikonsumsi, diminum. Ya, ketika menjelang tidur, dan ini untuk meningkatkan stamina Bapak. Ya, saya lebih cenderung menguatkan jantungnya, bukan menguatkan matanya. Kenapa? Karena sungguh-sungguh mata itu berkaitan erat dengan jantung. Bahkan ketika Ibrahim, anak Nabi SAW itu meninggal, ya dijelaskan bahwasanya Nabi SAW kurang lebih menyampaikan kepada kita, kolbu bersedih, air mata menetes. Begitu eratnya antara kolbu dengan mata. Ya, kemudian Nabi Yakub diceritakan ketika kisah Yusuf, hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kemudian diberitakan meninggal atau di mangsa binatang oleh kakak-kakaknya, dikabarkan kepada Nabi Yakub, kesedihan pada Nabi Yakub, kesedihan kolbunya Nabi Yakub mengakibatkan beliau menjadi buta. Ya, maka sangat erat hubungannya antara kolbu dengan mata. Pelihara kolbu, kekuatan kolbu itu harus dipelihara semaksimal mungkin. Jangan sampai kemudian dibiarkan kekuatan kolbu ini atau panas tubuh atau energi vital ini diumbar, dihabiskan. Tapi kalau dia butuh, ketika kita sudah lelah itu butuh Pak. Ketika kita sudah ngantuk itu butuh Pak. Bahkan salah satu istifraq anil maudul fasyad, mengeluarkan materi-materi yang rusak, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam poin ada 10 poin. Dan di poin yang ke-8 ya, yakni tidur.
ngantuk maka keluarkan dengan cara tidur. Ini namanya istifrog, mengosongkan materi. Ya, ini jadi mengosongkan kantuk itu dengan tidur. Ya, seseorang yang ngantuk di malam hari itu sudah ngantuk jam 9, jam 8, maka itu tuntutan tubuh tidur. Jangan kemudian dipaksakan sampai matanya lelah dan seterusnya. Ini kalau di dalam Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan terapi ini namanya istifrog anil maudil fasad, mengosongkan materi yang rusak, dan dibahas pada poin ke-7. Karena poin ke-8-nya adalah pembahasan tentang poin ke-10 pembahasan tentang makan, poin ke-9 tentang minum, berarti dia poin ke-8. Poin ke-8 adalah tidur, ke-9 adalah minum, kemudian ke-10 adalah makan. Ya, dan ini poin ke-8. Ya, ini mengeluarkan kantuk dengan tidur, ya. Karena poin yang pertama adalah adam idajah, keluarkan darah jika dia bergejolak, dan poin kedua adalah keluarkan sperma apabila dia hendak keluar, tetapi tidak secara beruntun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan penjagaan kepada kita semua. Dan selanjutnya. Baik, terima kasih Sinsia jawaban serta solusinya. Ini Sinsia, ini banyak pesan singkat masuk mengenai informasi nama lain dari Oyong. Karena saya pertanyaan tadi ya. Ada Sumatera dan namanya Kisek, Kalimantan, Indonesia Timur, Batam itu menyebutnya Gambas. Banyak menamakan Gambas berarti Sinsia. Sebenarnya karena bisa diklik di Google itu ya. Klik Google nama Oyong di daerah Kalimantan itu keluar juga. Betul, di Padang namanya Pitulo, di Palembang namanya Kisik, di Aceh ini namanya Gambas. Namanya Gambas di Aceh. Wah, itu ibu yang tadi, Aceh tadi. Betul, ya, mungkin namanya bisa Gambas. menanyakan namanya Gambas. Baik, kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Ami dari Bekasi. Assalamualaikum ya Sinse. Apakah obat herbal untuk masalah katarak? Bapak saya mengalami penyakit katarak tersebut, Sinse. Jadi seperti yang saya katakan tadi, perihal mata maka tidak lepas dari kolbu. Bahkan di dalam Miftahul Syahadah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada benang-benang atau tali yang menghubungkan antara kolbu dengan mata. Ada 24 tali di situ. Yang manakala terputus salah satu saja maka akan mengakibatkan kolbu ini menjadi bermasalah. Mata ini menjadi bermasalah pandangannya. Kaburkah atau butakah ya. Kemudian juga ini erat kaitannya dengan kekuatan mata, apakah dia menjadi buram, kemudian terdapat katarak dan sebagainya. Ini juga erat kaitannya dengan dia. Ya, maka pola hidup tetap dibutuhkan. Tidur pada waktunya, ya, ngantuk kemudian tidur di malam hari, jangan terlalu diforsir. Ya, kemudian kurangi makanan-makanan yang memberatkan seperti telur, ya, memberatkan kinerja jantung seperti telur, ya, atau memberatkan kinerja kolbu. Ya. Kemudian tentunya happy ya, jangan kurangi kesedihan. Ya. Usahakan bahagia. Ya. Kemudian juga ada beberapa bahan obat yang sering biasa digunakan, yakni saya teringat dengan madu. Ya. Pada tetes mata itu, kenapa saya mengatakan madu? Dikarenakan di negeri kita ini memiliki peraturan pemerintah, perundang-undangan, bahwasanya pengobat tradisional itu tidak diperbolehkan membuat obat 3 macam. Yang pertama, ya ini undang-undang kesehatan ya, untuk kesehatan tradisional. Yang pertama adalah bahan obat yang dimasukkan melalui vagina. Yang kedua, bahan obat yang dimasukkan melalui dubur. Yang ketiga, bahan obat yang diteteskan ke mata. Ya. Maka saya mengambil tetes mata ini yang secara umum sudah digunakan. Ya, artinya kita pengobat tradisional tidak memberikan, tetapi mereka membuat sendiri. Bapak bisa menggunakan untuk katarak ini madu murni. Ya, saya lebih cenderung madu hutan karena dia multiflora. Walaupun pada penelitian di Amerika ditemukan madu yang digunakan untuk memberikan tetes katarak dan berhasil itu pada penelitian dulu madu monoflora, ya, ini madu dari bunga lotus, teratai ya, dari bunga lotus, kemudian madunya digunakan untuk mengatasi katarak, ini berhasil, ya, berhasil menipiskan bahkan bisa menghilangkan katarak. Ya. Jadi untuk tetes mata saya menganjurkan madu. Kalau tidak ada madu bunga lotus yang sudah mendapatkan penelitian di negeri luar sana, akan tetapi tentunya penelitian ini karena memiliki landasan dasar. Ini para pengobat klasik pada zaman dahulu melakukan penelitian dan pengobatan katarak dengan cara diteteskan madu. Ya. Dan madu yang digunakan orang zaman dahulu tentunya madu hutan. Akan tetapi kekhawatiran orang Amerika pada waktu itu dikarenakan madu ini oleh orang Amerika dicurigai. Jangan-jangan nggak semua madu itu bagus menurut mereka.
ada kalanya madu ini memiliki racun. Mereka membuat sebuah contoh, ya, ini ketika terjadi perang Amerika Vietnam. Ya, satu batalion orang Amerika ini di hutan tidak kehabisan makanan karena dikepung, ya, kemudian kehabisan makanan, kemudian mereka hanya minum madu. Setelah minum madu, ya, menurut mereka, singkat cerita, akhirnya mereka maniak, jadi gila, hilang ingatan, stres, saling tembak menembak, ya, saudara-saudara. Saya rasa itu pun kalau menurut para pengobat kita belum menemukan hal yang demikian. Boleh jadi stresnya itu dikarenakan nggak bisa keluar, bukan karena minum madunya, ya. Karena dalam sejarah Amerika itu perang melawan Vietnam itu menang 1 kali saja di film Rambo, ya. Selebihnya kalah terus, ya. Hanya di film Rambo saja dia menang. Nah, maka karena ketakutan dan kekhawatiran inilah yang kemudian stres tentunya, bukan minum madunya, ya. Makanya orang sana, negeri sana itu ketika melakukan penelitian, mereka tidak menggunakan madu multiflora, madu hutan. Maka mereka menggunakan, tetapi madu hutan ini berhasil. Mereka juga landasannya karena orang berhasil menggunakan madu hutan untuk tetes mata katarak. Akan tetapi keberanian mereka tidak ada karena untuk ada kasus ini. Kasus batalion bisa gila semua dikarenakan minum madu. Akhirnya mereka menggunakan madu ternak, ya, ini madu dari bunga lotus, kemudian berhasil, ya. Nah, makanya dipaten bahwasanya madu bunga lotus itu bermanfaat untuk bisa untuk mengatasi gangguan mata katarak, ya. Tapi pada prinsipnya kalau madu itu murni, bukan gula, ya. Kalau gula yang sama perasa nanas teteskan, hancurlah mata, ya. Kalau memang madu murni maka dia bermanfaat untuk katarak, ya, madu. Dan beberapa bahan obat herbal lain selain tapi tentunya Amerika juga beberapa kali menjadi kiblat negeri kita. Contohnya ketika Amerika membuat 4 Sehat 5 Sempurna di tahun 50, diadopsi oleh Pak Karno tahun 60. Nah, itu juga pertanda awal-awal kita sempat dekat ke negeri barat, ya. Karena mengambil adopsi ilmu itu tadi, ilmu 4 Sehat 5 Sempurna untuk memenuhi kualitas gizi pada rakyat, ya. Kemudian untuk penyakit dalamnya, ya, maka kita bisa menggunakan habatus sauda yang dikunyah kemudian ditelan. Itu juga bisa, ya, karena habatus sauda juga bisa digunakan untuk menguatkan jantung, mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal, ya, sehingga bisa digunakan juga untuk regenerasi sel, ya, atau menggunakan teh pegagan. Biasanya udah banyak di toko-toko herbal, tinggal beli kemudian diseduh pagi siang sore, seduh 1 gelas atau sekitar 200 cc, ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, ya. Adapun tetes matanya tuh 2-3 tetes, lakukan pagi dan sore. Baik. Ya, kalau ada madu murni, jangan madu yang murni kita nggak tahu, ya. Ini PR lagi, ya, Ya, nyari madu yang murni, ya. Madu murni ini PR lagi, benar, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita juga bisa menjembatani akan adanya madu-madu murni, karena banyak sekali kawan-kawan kita yang menjual madu. Mudah-mudahan itu. Dan kalau nggak salah juga ada obat tetes mata yang sudah dibuat dari madu itu, ya, makanya itu tadi kalau dijual bebas itu ada larangan sebenarnya. Oh, begitu, ya. Ada larangan. Makanya Badan POM itu melarang pengobat tradisional itu atau produsen pengobat tradisional itu membuat tetes mata. Makanya perusahaan-perusahaan besar, ya, yang kita tidak usah menyebutkan lagi, perusahaan-perusahaan jamu besar, ya, yang ada di Semarang, yang ada di Jawa, itu yang mereka itu besar-besar tidak ada yang membuat tetes mata. Kenapa? Betul. Karena memang ada larangan, ya, dari tahun 70-an sudah ada larangan undang-undang. Saya juga punya undang-undangnya. Makanya tapi kalau kita anjurkan berupa anjuran, kemudian mereka menggunakan sendirinya, kan masyarakat berhak dong mendapatkan kesehatan, ya. Itu juga saya rasa sama juga ketika seseorang kemudian praktek, ya. Hari ini kan pengobat tradisional itu kan secara umum praktek itu harus ada penanggung jawab seorang dokter, padahal kan tidak nyambung antara dokter dengan tradisional, ya, tidak ada sambungannya kan. Tetapi ya itulah peraturan. Nah, kalau kemudian seorang praktek kemudian dia tuntutan masyarakat, artinya dia tidak pasang papan, dia juga tidak menyampaikan kami praktek, ya, kemudian masyarakat datang percaya kepada dia kemudian berobat, ya gimana lagi, siapa yang bisa menutup, ya, itu masyarakat datang, sementara dia juga tidak mengundang. Masyarakat datang mempercayai mereka, ya, asal bukan dukun, ya. Ini bukan asal bukan dukun, ini juga PR juga bagi saudara-saudara kita, ya, untuk lebih arif lagi, orang-orang yang duduk di asosiasi agar lebih arif lagi bagaimana orang-orang yang seperti itu, ya, tadi mereka memang
dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Kalau mereka kemudian dituntut untuk bikin izin, dia bilang ya saya mendingan saya tutup daripada saya izin. Ya, misalkan demikian, tapi masyarakat tidak menghendaki dia tutup, ini deh susah lagi. Betul. Ya, maka yang tentunya kadang-kadang kita yang belajar pengobat-pengobat yang belajar 1 hari, seminggu itu kadang-kadang menghendaki legalitas. Tetapi orang-orang yang belajar tahunan itu menghendaki legitimasi. Dia berdiri karena legitimasi. Kepercayaan masyarakat karena dia belajar lama, kemudian fakih di bidangnya. Ya, sementara orang-orang yang belajar sebentar, 3 bulan ke bawah, dia bisa praktek karena legalitas. Legalitas karena pengobat tradisional itu untuk ujian negara saja kan paling 2 hari belajar, seminggu belajar bisa ujian negara. Kan saya penguji, saya penguji belajar seminggu ujian negara kita nilai. Ya sebenarnya ini ya apa ya gimana ya rasanya juga nggak enak juga ketika kita nguji ya. Karena ini manusia yang mau diobati, sementara dia belajarnya tidak lebih dari 2 minggu. Ya. Seminggu 2 minggu dia ujian negara lulus praktek sudah, ya sah. Nah apa nasibnya? Ini nasib masyarakat. Ya, sementara orang yang belajar tahunan dia tidak ujian negara. Masa orang belajar tahunan 20 tahun dia belajar, ya, kemudian dia praktekkan. Masa mau diuji oleh orang yang belajar 7 hari kan nggak mungkin. Ya, kemudian dia mau disuruh mana izin-izinnya itu juga nggak mungkin. Ya. Nah, ini merupakan PR juga dan pemerintah kita sedang menata. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi pemerintah kita untuk memfasilitasi masyarakatnya dan masyarakat kita juga dijaga kesehatannya. Negeri kita ini mudah Allah menjaga pula pimpinan-pimpinan kita. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, demikian Umu Ami di Bekasi. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse dan kami akan kembali bacakan pesan singkat Anda dan kami akan bacakan pertanyaan dari seorang ibu di Depok. Sinse saya mengalami semacam kerontokan rambut dan ada ruam-ruam seperti kupu-kupu di wajah saya. Ini dikatakan banyak orang ini adalah gejala penyakit lupus. Apakah ada solusi dari herbal untuk penyakit lupus ini, Sinse? Ya, sebenarnya kalau penyakit lupus itu dalam pengobatan herbal memang tidak dikenal. Ya. Akan tetapi kita bisa memahami penyakit para pengobat herbal itu punya sistem, yakni adalah sistem pola. Seperti orang menjahit, karena kita itu manual ya, bukan sistem komputerisasi, maka kita mengetahui penyakit itu dari pola. Seperti orang menjahit harus diukur tubuhnya, setelah diukur tubuhnya kemudian bagaimana dibikin pola pada kainnya. Ya, kemudian saya rasa seahli-ahlinya para penjahit mereka harus pakai pola ya. Ada nggak ya para penjahit yang tidak pakai pola? Nah semua begitu. Para pengobat klasik pun, tidak ada satu pengobat klasik pun yang tidak pakai pola. Ya, kalau ada penjahit yang nggak pakai pola berarti dia tidak seperti pengobat klasik, dia lebih hebat. Pengobat klasik semuanya pakai pola. Dia tidak hanya membutuhkan simptom. Yang dimaksud pola adalah kita kumpulkan dari apa yang kita cermati. Pertama dia datang, Assalamualaikum, suaranya. Kita tangkap suaranya. Oh, energi suaranya keluar dari organ ini. 1, kita catat. Dalam batin tentunya kita catat ya. Kemudian begitu dia datang, legak-legeknya tahu maksudnya. Gayanya ya. Gayanya kita sudah tahu, oh ini dari organ ini. Begitu duduk sebenarnya kita sudah tahu. Tak, duduk. Dan saya mau, sebenarnya kita sudah lanjutkan. Dengan prostat ya. Itu kita bisa melanjutkan ya. Iya kok tahu padahal dari salam kita udah tahu ya. Dan duduk. Nah itu namanya pola, menangkap pola. Jadi dari inasyam awal basar sungguhnya pendengaran dan penglihatan. Masuk analisa kolbu kemudian itu yang kita pertanggungjawabkan. Kita melihat, kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita susun menjadi sebuah pola. Oh berarti orang ini sakitnya ini. Jadi kita tidak, nah seperti itu kita tidak tahu apakah itu lupus, apakah itu asam urat. Itu tidak tahu. Yang kita tahu adalah dari kualitas suara, dari gerak-geriknya, dari performanya, ya, dari tubuhnya, bahasa tubuhnya, dari kulitnya, kemudian bahasa suaranya, lenggak-lenggoknya, senyum dan sebagainya. Itu semua akan menjadi susunan yang sangat bermakna bagi kita. Kemudian ketika dia menyampaikan kalimat demi kalimat, kemudian rangkaian kalimat itu pun menunjukkan sakitnya dia. Ketika dia merangkai sebuah kalimat, itu pun menunjukkan sakitnya dia apa. Nah, kemudian karena organ berhubungan ya. Kemudian keluhan. Oh saya
rasanya ini, rasanya itu, rasanya ini, rasanya. Nah, pengobat klasik menghukuminya dari sini. Bukan pengobat klasik itu menghukumi dari lupusnya, menghukumi dari kankernya, menghukumi dari stroke-nya, menghukumi dari asam uratnya, menghukumi dari diabetesnya, bukan. Akan tapi menghukumi pengobat klasik itu dari pola yang disampaikan. Seperti pernyataan tadi, saya sakit. Ya. Apakah bisa diobati? Kalau hanya pertanyaannya apakah lupus bisa diobati dengan herbal? Saya katakan saya tidak bisa, saya tidak tahu. Tetapi kalau disampaikan saya keluhannya ini, gitu kan? Apakah kalau ada obatnya apa tidak? Pasti ada. Dan Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Beberapa bahan obat yang sering digunakan bagi para penderita yang seperti yang dikeluhkan, saya tidak bilang lupus, seperti yang dikeluhkan tadi. Ya. Itu sering menggunakan satu ikat akar alang-alang. Saya ulangi, satu ikat alang-alang, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kencur, ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Semua bahan direbus ya dengan 4 gelas air. 4 gelas air, kecilkan apinya. 4 gelas air, kecilkan apinya menjadi 1,5 gelas. Kecil, biarkan terus sampai kental. Kurang lebih sekitar 1,5 gelas. Saring dibagi 2, diminum pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lain. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya, dan kami kembali membacakan pesan singkat Anda dari seorang ibu di Jakarta. Assalamualaikum ya Sinse. Bagaimana bila oyong itu di sayur bening bersama bayam? Apakah khasiatnya berkurang ataupun ada khasiat-khasiat yang lain seperti bercampurnya dengan bayam, Sinse? Ya, tentunya bukan berkurang ya, akan tetapi ada tambahan dari bayam. Di mana bayam juga meningkatkan stamina, memperbagus kualitas darah, meregenerasi sel ya. Itu juga dikenal ya. Walaupun kalau pada sisi lain oyong ini kalau oyong itu kalau ibarat susunan formula atau ilmu akrobazin istilahnya ya, ilmu penyusunan formula itu oyong dilantik menjadi rajanya ya untuk mengatasi gangguan-gangguan yang disebabkan oleh penyakit ya. Kemudian obat penyertanya atau obat ajudannya, ini obat utama, kemudian obat pembantunya, peran obat pembantu atau dibalik ya, bayam yang menjadi obat utamanya meningkatkan stamina, memperbagus kualitas darah ya, mencegah penyakit kanker ya. Kemudian juga mencegah penuaan dini, kemudian tonik bagi tubuh, memperlancar peredaran darah. Kalau dia dijadikan obat utama atau obat kurang darah, anemia, dia jadikan obat utama, maka racunnya bayam yang bisa menyebabkan penumpukan purin atau berlebihannya purin, maka oyong bisa mengikis paling tidak, membuang purinnya. Mempermudah buang air besar, mempermudah buang air kecil, sehingga bisa diharapkan bisa membuang purin, sehingga tidak menyebabkan asam urat. Saya rasa sangat cocok ya, dikarenakan hal ini kalaupun bayam memiliki, kalau kelebihan deh ya, memiliki dampak nyeri pada persendian, sementara oyong mengatasi nyeri pada persendian. Dan keduanya sangat efektif digunakan untuk melancarkan ASI, ya, digunakan untuk meningkatkan tonik, meningkatkan kekebalan tubuh, menguatkan jantung, menguatkan limpa, kemudian mengharmoniskan antara jantung dengan limpa. Cocok ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya kombinasi yang bagus berarti. Kombinasi yang bagus. Baik, kami bacakan kembali pesan singkat Anda. Assalamualaikum ya Sinse, dari Ummu Hanif di Depok. Assalamualaikum Sinse. Anak saya dari lahir di kepalanya di sekitar ubun-ubunnya ada benjolan sebesar kacang kedelai. Sekarang anak saya berumur 11 bulan dan benjolannya sudah sebesar setengah telur puyuh. Jika disentuh benjolan tersebut tidak keras tapi kenyal dan lembek, apakah ada solusinya dan apakah ini Sinse? Benjolan, ada beberapa daerah memberikan nama benjolan, di antaranya orang Jawa sering memberikan benjolan yang di atas daging di bawah kulit, sering ada yang menamakan nama uci-uci, orang Jawa bilang. Dan kalau masih keras maka perlu dilunakkan. Bahan obat pelunak diantaranya adalah garam. Ibu bisa menggunakan daun oyong ditumbuk kemudian dibalurkan, atau bayam ditumbuk dibalurkan pada benjolan tersebut satu. Atau bisa juga menggunakan singkong racun. Singkong racun diparut, kasih garam sedikit kemudian dibalurkan pada benjolan tersebut. Adapun gangguan pada anak, sudah seperti yang biasa saya katakan, seringnya dikarenakan gangguan pencernaan dan pernafasan. Tertumpuknya benjolan dikarenakan distribusi hal atau limpa yang tidak beres. Hal ini tentunya juga permasalahan pencernaan.
Ya, kalau untuk anak-anak itu tentunya masih sangat mudah. Ya. Ibu bisa menggunakan madu 1 sendok teh pagi sore, ya, atau dicekokin kunyit, ya, kurang lebih setengah sendok teh pas pagi habis sarapan. Ya. Itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak, menguatkan limpa, dan ikut pula mengecilkan benjolan, akan dikarenakan menguatkan distribusi pada limpa. Mudah-mudahan telah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Umum Hanif di Depok. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Kami bacakan pesan singkat terakhir di sesi tanya jawab ini. Assalamualaikum ya Sinse, saya Gita dari Singapura. Ingin bertanya sebelumnya, mohon maaf. Pertanyaan adalah, ada daging yang tumbuh di pinggiran dubur beliau sebesar biji jagung, dan adakah makanan yang bisa mengatasi ataupun solusi untuk saya konsumsi, Sinse? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya munculnya benjolan atau stagnasinya benjolan awalnya dikarenakan stagnasi cairan ke membentuk massa atau bentuk benjolan. Ini dikarenakan kelemahan limpa di dalam distribusi cairan. Ya. Kemudian dipicu oleh serangan penyakit yang datang dari luar dan seterusnya. Tentunya biasanya orang-orang di negeri-negeri maju, ya, misal Singapura dan seterusnya, kalau bisa menjaga makanan yang bagus, itu sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi makanan-makanan yang datang dari sana, sayur, buah, itu kebanyakan datang dari Malaysia dengan kualitas yang sangat bagus. Ya. Maka perbanyak makan sayur, makan buah, ya, seperti apel juga anti kanker, kemudian semangka, semangka putihnya juga anti benjolan, ya, anti benjolan. Hal ini sudah diteliti oleh putri pribumi, Dr. Susi Endrini, ya, asal dari Pekanbaru, meneliti kalau nggak keliru diteliti di Malaysia, dipatenkan di sana. Saya rasa kalau ada di Malaysia maka sampai juga di Singapura, ya. Ini juga bisa dimanfaatkan beberapa buah-buah, ya. Saya rasa kualitas buah di sana juga bagus-bagus, ya. Tetapi ada beberapa yang mungkin agak dikurangi, seperti hindari makanan-makanan yang bisa melemahkan sistem pencernaan seperti durian, kemudian nangka. Walaupun saya tahu durian di sana itu bagus-bagus, ya. Ya, kemudian rambutan, ya. Kemudian lengkeng, kemudian duku. Sementara hindari dulu termasuk polasan. Termasuk polasan juga dihindari dulu. Kemudian beberapa makanan yang bisa dianjurkan selain buah dan yang tidak dimakan adalah buah tersebut, 5 buah tersebut, maka sayur mayur juga rata-rata sangat bagus. Sayur mayur juga rata-rata sangat bagus. Kemudian jangan konsumsi gula pasir. Kalau ada lidah buaya, maka lidah buaya kemudian dikupas, kemudian ambil lendirnya dioleskan. Kalau tidak ada maka bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitun diambil kemudian dioleskan. Kalau tidak maka lidah buaya kemudian dioleskan. Adapun yang dari dalam, usus besar sangat bagus. Bahkan seorang profesor dari India, ya, Aldevaroro, itu meneliti khasiat manfaat zaitun yang digunakan untuk benjolan-benjolan yang berada di usus besar sampai ke dubur, maka dia sangat bermanfaat. Ibu bisa menggunakan minyak zaitun 1 sendok makan bangun tidur mau tidur, ya. Tentunya selain dia dioleskan setiap sehabis buang air besar dan bangun tidur mau tidur, ya. Maka bisa juga mengkonsumsi minyak zaitun di bangun tidur dan mau tidur, kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya selanjutnya. Dan nampaknya pertanyaan dari Ibu Gita di Singapura adalah pertanyaan terakhir, Sinse. Mungkin ada kesimpulan, Ya, silakan. jadi pada kesimpulan akhirnya apa yang kita sampaikan adalah berupa makanan-makanan yang memang agar kita ketahui mana yang kita butuhkan. Jangan kemudian seseorang yang ada pada benak seseorang itu, saya sakit gampang berobat. Jangan. Bahkan obat yang dianjurkan, dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, merupakan petunjuk dari Nabi SAW adalah menggunakan obat itu bukan formula. Ya, bukan formula, tapi dari makanan atau obat tunggal. Kalau obat yang digunakan adalah makanan atau obat tunggal, tentunya penyakitnya tidak seperti sekarang ini. Ya, adapun penyakit yang komplikasi tentunya dikarenakan obat yang formulasi
obat formulasi itu tentunya digunakan untuk mengobati penyakit yang komplikasi. Dan penyakit komplikasi itu tentunya disebabkan oleh makanan dan pola hidup yang bervariasi. Ya, maka makanan yang bervariasi tersebut, ya, yang tidak memenuhi standar kesehatan, ya, kemudian dia ketika sakit pun terjadi sakit komplikasi, ya, maka obatnya harus formula. Maka kalau kita benahi dari awal, makanan yang bagus, ya, makan makanan yang tidak bervariasi, artinya kalau memang kita lauknya tidak usah terlalu banyak, tidak harus 4 sehat 5 sempurna, tidak usah terlalu banyak, ya. Secukupnya kita mengambil lauk sekitar 1-2 jenis, ya, kemudian sudah, ya, barulah kemudian pola ini ditambah dengan gerak dan diam kita, pola pikir, pola gerak, pola diam, ya, tentunya akan sangat efektif dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, setelah itu baru yang paling utama tentunya yang tidak bisa dilupakan adalah pola manajemen kolbu. Dan ini tentunya tidak bisa dimintai pendapat dari para pengobat, ya, dan ini hanya bisa didapatkan di majelis-majelis taklim yang disampaikan, yang keluar dari lisan-lisan ustadz-ustadz kita, yang semoga Allah selalu senantiasa menjaganya, ya, menjaga dengan hidayah, menjaga dengan kesehatan, ya, dan dijaga pula keluarganya, mudah-mudahan dikarenakan waktunya yang telah dicurahkan untuk kita semua, terutama kesehatan kolbu kita. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.